Nah, dalam suatu hari annahu kana yatakallamu fil qadar. Nah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu berbicara tentang masalah qadar, masalah takdir. Nah, sedang berbicara tentang masalah takdir, pasaqatat alaihi hayyatun azimah. Tiba-tiba terjatuh ular yang besar kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir biasa lagi ngajar seperti ini, membahas tentang takdir. Lagi bicara tentang takdir, tiba-tiba jatuh ular besar menimpa ke badannya. Fafarral hadirun. Nah, itu orang-orang yang ada di hadapan Syekh Abdul Qadir ketakutan, lari semuanya. Farral hadiruna farqan minha. Semua orang-orang yang ada di hadapan Syekh Abdul Qadir lari takut kepada ular tersebut. Tapi bagaimana Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir diam saja. Syekh Abdul Qadir diam saja. Itu ular di badannya. Faltaffat ala unuki Syekh. Itu ular melilit ke lehernya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir tetap tenang, diam saja. Wa dakhalat ala min ahadi kummai. Itu ular melilit leher Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kemudian masuk dari sebelah sini, masuk dari lengan bajunya, kemudian keluar dari sini. Jadi masuk ke dalam tubuhnya, masuk melet dalam tubuh, kemudian keluar di sebelah kiri. Wa syekhu nafa'allahu bihi thabitun lam yadtarib wa lam yaqta kalam. Syekh Abdul Qadir tetap tenang, diam, tidak robah, tidak gerak sedikit pun, wa lam yaqta kalamah, dan tetap terus berbicara menjelaskan tentang takdir, tidak berhenti. Kenapa beliau bisa seperti itu sementara yang lain semuanya takut terhadap ular? Syekh Abdul Qadir tenang, padahal itu ular ada di tubuhnya, melilit tubuhnya, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu ular ditakdirkan tidak akan menggigit, tidak akan mencelakakan Syekh Abdul Qadir, yang enggak bakal menggigit, enggak bakal mencelakakan. Sehingga Syekh Abdul Qadir udah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wakila, kemudian dikatakan juga li ba'di syuyukh wa qad turiha lis-sabu liyakulahu falam yu'dhihi. Nah, kemudian juga dikatakan kepada sebahagian syuyukh, kepada sebahagian daripada ulama aulia, wa qad turiha lis-sabu. Nah, ini ba'di syuyukh ini, sebahagian ulama ini, seorang ulama, seorang aulia Allah dilemparkan kemana? Dilemparkan ke sabu di hadapan, yaitu binatang buas, liyakulah, agar itu binatang buas memangsa, memakan daripada wali Allah ini. Falam yu'dhihi, tapi ini binatang buas ternyata tidak mau menyakiti kepada aulia Allah ini, tidak mau menyakiti kepada seorang wali Allah ini. Nah, ditanya ini wali Allah ini, nah kenapa? Fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hinna turihat lisabu, hina turih talisabu. Apa yang sedang engkau pikirkan wahai Syekh ketika engkau dilemparkan, yaitu di hadapan binatang buas, sehingga itu binatang buas itu tidak mau menyakitimu, tidak menggigit, tidak merusak. Itu Syekh tetap tenang, padahal sedang ada di hadapan binatang buas. Beliau menjawab, qala fi hukmi su'ris siba ay minal ilmi. Beliau mengatakan, saya sedang merenung, berpikir, memikirkan ini tentang hukum su'ri siba. Ini hukum ay su'run itu mana baqiyatul ma, sisa air daripada binatang buas ini, bagaimana hukumnya? Tohir atau goer mutahhir, tohir atau mutanajis. Nah, itu lagi mikir itu. Artinya apa? Beliau menunjukkan keadaannya yang begitu tenang, mantap, walaupun dalam keadaan yang sedang menakutkan di hadapan binatang buas. Santri berani nggak di hadapan binatang buas? Jalan ke hutan, ada monyet, lari apa diam? Pastilah lari. Ini Syekh dilemparkan di hadapan binatang buas, tenang. Itu binatang buas enggak ganggu, jangan pun gigit, nyakar, ngedeket pun enggak. Nah, ini Syekhnya tenang. Kenapa? Karena memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa-apa yang Allah takdirkan kalau memang itu akan celaka, ya tidak akan meleset. Begitupun apa-apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, tidak akan mencelakakan kita, walaupun ada di hadapan kita, tidak akan sampai, tidak akan menimpa kepada diri kita. Begitupun dalam urusan rezeki dan yang lain sebagainya.